Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam qala Sayyid Alawi rahimahullah ta'ala di Fathul Qarib al-Mujib ala Tahdhib al-Tarhib wa Tarhib rahimahullah ta'ala wa rahimah jami'in hadal hadis rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihima wa bi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihim wa bi ulumi sa'iri salihin darini amin. At-tarhibu min itlaqin nazar wa min al-khalwati bil ajnabiyyah wa min an-nazari ila al-amratil hasani li ghairi hajatin syar'iyyah. Setelah kemarin kita membaca kitab Targhib wa Tarhib yang disarai oleh Sayyid Alawi dengan nama Fathul Qarib tentang peringatan jangan sampai seorang laki-laki menyerupakan diri dengan perempuan dan perempuan menyerupakan dengan laki-laki dalam pakaian, ucapan atau gerakan atau yang semacamnya. Maka beliau musannifun pengarang ini mengumpulkan memberi bab setelahnya bab at-tarhib min itlaqin nazar. Peringatan jangan sampai kita melepaskan pandangan. Melepaskan pandangan artinya membiarkan pandangan kita memandang hal-hal yang haram. Wa minal khalwati bil ajnabiyyati, dan peringatan jangan sampai kita berduaan dengan perempuan lain. Wa minan nazari, dan peringatan untuk tidak melihat ilal amradil hasan, kepada anak yang tampan yang masih mendekati balik atau tidak balik, li ghairi hajatin syar'iyyatin, tanpa ada kebutuhan syarak. Jadi Islam ini sudah melihat bahwa memang di sana ada potensi orang itu, ada potensi untuk laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan, ada potensi seperti itu. Sehingga kemudian kalau memang melihat laki-laki melihat laki-laki yang sama, yang masih sangat muda, masih 14, ini kok ada perasaan sesuatu yang perasaan yang tidak baik, maka ini dilarang juga melihat laki-laki tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan di sini, Rasulullah SAW ini dalam hadis yang menuju yang menganjurkan kita, menekankan kita supaya tidak melepaskan pandangan ini. Dalam hadis, innan nazara sahmun min siham iblis masmum, sungguhnya pandangan ini adalah panah dari panah-panahnya iblis yang beracun. Man tarakahu makhafati, barang siapa meninggalkan pandangan haram, makhafati karena takut kepadaku, abdaltuhu imanan,
yajidu halawatahu fi qalbi, maka aku akan ganti dia, memberi ganti dia dengan keimanan yang dia merasakan manisnya di hatinya. Bagaimana kita ketika menjaga pandangan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pandangan hati. Tamadakat mata itu menjadi tajam. Ketika hal yang zahir ini, perkara yang bisa disaksikan ini, perkara yang tampak ini kita jaga dari pandangan-pandangan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka sesuatu hal yang tidak tampak, perkara gaib, perkara yang tidak tampak dibukakan oleh Allah kepada orang-orang yang mau menjaga matanya ini. Di dalam hadis yang lain, man maghadda ahadun basarahu an maharimillah, yang bersama dengan hadis tadi yang diriwayatkan oleh cukuplah tadi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Di dalam hadis kitab dalam bab ini mengarang niki menyebutkan tiga ayat Al-Quran dan diteruskan dengan menyebutkan empat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah masalah melepaskan pandangan. Kita harus menahan pandangan kita dari melihat hal yang haram. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lakum. Kul, katakan hai Rasulullah lil mukminin, kepada orang-orang mukmin, yaghuddu, supaya mereka memejamkan min absarihim, menjamkan sebagian dari pandangan mereka, tidak melihat, tidak melepaskan sebagian pandangan mereka. Itu bukan berarti pejam terus, maka disebut min absarihim. Kalau pejam terus ya nggak bisa jalan. Jadi tidak melihat kepada tidak melihat hal-hal yang haram. Wa yahfadhu furujahum, katakan mereka supaya mereka menjaga farji-farji mereka, kemaluan-kemaluan mereka, tidak berbuat zina atau sebagainya. Dzalika azka lahum, itu hal tersebut ini lebih bersih untuk mereka, menjadikan mereka lebih bersih, lebih Qala innallaha khabirun bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa kullil mu'minina yaghuddna min absarihim, katakan kepada orang-orang mukminat, lul mukminat, katakanlah kepada orang perempuan mukmin, yaghuddna min absarihim, supaya mereka memenjamkan sebagian pandangan mereka, wa yahfadna furujahunna, dan mereka menjaga farji mereka. Sebagaimana laki-laki diperintahkan untuk menjaga pandangan, perempuan juga diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah, kepada orang-orang mukminat, untuk mereka memejamkan pandangan mereka, tidak melihat kepada hal-hal yang haram. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Isra ayat 36, sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya pikiran, dan hati atau alat pemikir, kullu ulaika, semua itu karena anu mas'ula, akan ditanyakan. Kamu gunakan untuk apa pandanganmu? Kamu gunakan untuk apa penglihatanmu? Pendengaranmu, penglihatanmu, kamu gunakan untuk apa? Berpikir kamu, alat berpikir kamu. Akan ditanyakan tentang penglihatan kita, apakah kita bisa menjaganya dari perkara haram atau tidak. Surat Al-Isra. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ahzab ayat 53 ini
Dika berfirman kepada ummahatil, kepada sahabat-sahabat berkenaan dengan ummahatil mukminin, berkenaan dengan istri-istri Rasulullah SAW yang disebut dengan ibunya para muslimin. Allah ngendika wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ketika kalian meminta kepada mereka, wa idza sa'altumuhunna, ketika kalian minta kepada mereka mata'an, itu harta benda, fas'aluhunna, maka mintalah kalian kepada mereka min wara'i hijab, di belakang hijab, di belakang satir, di belakang penutup. Ini yang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat yang hatinya bersih-bersih berkenaan dengan ummahatil mukminin, para ummahatil mukminin, para orang-orang istri-istri Rasulullah yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka meminta kepada ummahatil mukminin, diperintahkan untuk mewara'i hijab, bukan hanya sekedar cadar, bukan hanya sekedar ini jilbab, tapi mintanya di belakang penghalang, di belakang tembok namanya, atau di belakang kain kelambu. Bukan hanya ummahatul mukminin menutup dengan pakai cadar, tidak, tapi diminta. Padahal dari kayak ini satir di belakangnya, mintanya kita laki-laki di sini ummahatul mukminin di, padahal itu yang dihentikan, yang diperintahkan untuk melakukan itu adalah orang-orang yang punya hati bersih, orang-orang yang dididik oleh Rasulullah SAW kepada ummahatul mukminin yang selalu tiap hari bergaul dengan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Dimana itu memang diwajibkannya kepada umat mukminin karena bisa dilakukan, gampang dilakukan. Tapi kepada semua orang diwajibkan seperti ini, maka ada keriwanan. Tapi kita bukan mandang itu, bukan melihat bahwa ini perintah untuk umat mukminin, sedangkan orang lain tidak diperintahkan seperti ini, tidak melihat seperti ini ya. Tapi kita melihat bahwa ummahatul mukminin yang bersih hatinya, sahabat-sahabat yang bersih hatinya, ketika mau minta, ini minta kepada mereka, disuruh dengan hijab, artinya mengkhawatirkan terjadi apa-apa. Bagaimana dengan kita yang hatinya? Maka kita harus benar-benar hati-hati dalam masalah ini, sehingga kita sangat kuat untuk melakukan tadi, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan Muhammad kepada mereka supaya orang-orang mukmin, supaya mereka memajemkan sebagian pandangannya, tidak melihat kepada yang haram. Nah, titik awal Quran yang ayat yang nomor 3. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, dan Abu Dawud. Hanya 2 hadis yang dituliskannya. An Nabi Sa'id bin Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fil turuqat, hati-hati untuk kalian duduk di pinggir-pinggir jalan, di jalan-jalan. Jadi diperintahkan untuk laki-laki tidak duduk di pinggir jalan, mungkin gardu, bikin ini. Kalau ya Rasulullah, mana nami majalisi nabut, ya Rasulullah, kami tidak bisa lepas dari majelis kami. Sangat dibutuhkan untuk kami bikin gardu,
supaya untuk dapat kita kumpul di situ kalau ada terjadi apa-apa, sehingga kita bisa musyawarah di situ, sehingga kita sering ketemu di situ karena memang diperlukan untuk dagang atau apa, ada kabar apa. Pada waktu itu orang-orang Ansar, terutama karena di Medina itu biasa bikin tempat duduk untuk ngobrol, untuk membicarakan di pinggir jalan. Kita tidak bisa lepas daripada itu ya Rasulullah. Itu sangat dibutuhkan oleh kami. Nah, tahaddatsu fiha, kami bisa berbincang-bincang di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza abaitum illal majlis. Ketika kalian tidak mau kecuali harus duduk di situ di tempat majelis, yang majelis itu adalah di dekat jalan, di pinggir jalan, fa'atut tariqah. Kalau itu berikan at-tariq, jalan hak kau haknya, berikan jalan hak, berikan haknya jalan. Kalau memang kamu tetap tidak bisa menghindar dari duduk di tempat-tempat yang biasa kamu duduk itu. Kalau sahabat pada matur, ya Rasulullah, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, apa haknya jalan ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wadul basar, memejamkan mata. Ketika orang lewat, orang cantik gak boleh dipandang, gak boleh dilihat, tapi memejamkan mata. Wa kaful adza, tidak menyakiti ketika ada orang bincang atau apa kemudian dirasani, tidak menyakiti. Jangankan kalau menyakiti yang lebih daripada itu, merasani itu sudah menyakiti, apalagi itu memburuk-burukkan, mencaci. Wal kaful adza waratus salam, dan menjawab ketika ada orang yang ucapkan salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan memerintahkan kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Ini yang paling mudah, paling ratus salam, menjawab salam itu paling mudah. Enggak ngerasani kalau lewat ini ya sedikit daripada. Wadul basar, memejamkan mata. Ada orang nanti, ada orang ini tidak melihat, ini tambah sulit lagi. Apalagi amar ma'ruf nahi munkar, ini lebih berat lagi. Ketika ada kemungkaran maka harus melarangnya, harus menghilangkannya. Kalau tidak bisa, artinya jangan duduk di situ. Ini menunjukkan bahwa di tempat-tempat yang kita bisa tergoda, maka kita harus menghindari tempat tersebut. Dan ketika ada kemungkaran, ketika kita tidak mampu merubahnya, kita juga diperintahkan untuk meninggalkan tempat tersebut. Jadi kalau ada kemungkaran, kira-kira kita tidak ada harapan untuk bisa merubahnya, maka kita wajib meninggalkan tersebut. Kalau ada bisa merubahnya, tapi dengan pelan-pelan, ada harapan, dia punya harapan untuk bisa merubahnya, silakan kamu duduk di situ. Saya akan pelan-pelan untuk ngomonginnya, untuk bisa mempengaruhinya sehingga kembali ke jalur, silakan. Tapi kalau tidak bisa merubahnya, maka tinggalkan tempat tersebut. Dalilnya yaitu kita tidak boleh duduk di tempat di jalan kecuali kalau memang bisa melakukan hal-hal ini, memejamkan mata, tidak menyakiti orang yang lewat di situ, menjawab salam, dan kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak bisa salah satunya, maka kita harus menghindari tempat tersebut. Wa Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahruwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'a mahram. Dari Ibnu Abbas, sebagaimana ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
la yakhluwanna, benar-benar jangan menyendiri ahadukum salah seorang dari kalian bimra'atin dengan seorang perempuan illa ma'adi mahram, kecuali disertai dengan mahramnya. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita sebagai orang tua harus memperingatkan ini, karena ini sudah mewabah. Terapkan anak nawar berbuat hal yang enggak benar, enggak dipantas. Jangan sampai yang Nabi Muhammad melarang kita untuk berdoa dengan seorang perempuan kecuali disertai dengan mahram. Dalam hadis yang lain tidak berduaan laki-laki dan perempuan kecuali asyaitanu tsalitsuma, kecuali syaitan adalah yang nomor 3 yang akan menggoda kedua orang ini untuk berbuat hal yang tidak baik. Kalau sekarang malah naik motor gadah atau pacar ganti gadah koyok biye, kayak ini tidak dosa ya, harus kita sendiri dengung-dengungkan, kita harus sebarkan kepada orang-orang. Inilah keperaturan Islam. Islam ini benar-benar mengatur dalam hal ini, benar-benar menghindari dalam hal ini perzinaan. Walau ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berzina, Allah Subhanahu wa taala tidak ngendika wala tazni, tapi wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Perintahnya jangan kalian dekati zina. Jangan dekati, bukan hanya jangan zina, tapi jangan mendekati. Maka di sini Rasulullah SAW juga peringatkan dengan diberi taukid, ditegaskan dengan pakai nun. Artinya la yakhlu, jangan berdoa, jangan sendiri berdoa ahadukum bimra'atin, tapi enggak, benar-benar kalian jangan berdoa dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya. Ini hadis nomor 2, hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini. At-targhib fil istighfar. Targhib fil istighfar, mendorong kita untuk selalu istighfar, wa taubat dan taubat, wa iyadatul marid, dan menyambangi, menengok, menjenguk kepada orang yang sakit. Dalam hal ini beliau menyebutkan 3 ayat Al-Quran dan beberapa hadis. Hadis yang pertama, ayat yang pertama dalam hadis ayat surat Nisa dalam ayat 106, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Minta ampunanlah kamu kepada Allah, innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha belas kasih, Maha rahmat. Jadi kalau kita minta ampunan kepada Allah, diampuni oleh Allah, bahkan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengahnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan menyiksa mereka wa mustaghfirun, sedangkan mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 hal yang menyebabkan Allah tidak menurunkan adabnya, yang menyebabkan jadi taubat nolak adab turun, yaitu Rasulullah SAW berada di situ, dan atau ada orang-orang di situ pada meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi penolak bala, ini adalah menjadi penolak untuk diturunkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anfal. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah, kembalilah kepada Allah yang bermaksiatan kalian, taubatan nasuha, dengan taubat yang baik.
Kalau bisa tobat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah nopo? Taubat adalah sebagaimana mungkin sudah lewat dulu. Taubat ada taubat dari berbuat dosa kepada Allah dan taubat berbuat kesalahan dosa kepada sesama manusia. Ketika taubat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan maksiat yang tidak ada hubungan dengan manusia, tapi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan penyesalan, dengan jalan berhenti dari perbuatan dosa tersebut, menyesal yang telah berbuat maksiat dan kemudian berjanji bertekad tidak mengulangi. Ini taubat. Kalau sudah dilakukan tiga ini pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu kaman la dzambalah, orang yang taubat kepada Allah kayak orang yang tidak berdosa. Jadi ketika sudah taubat maka kayak tidak berdosa lagi. Asal dia bertekad untuk tidak melaksanakan lagi. Tapi kadang-kadang kita masih belum bisa melakukan itu. Ya minta ampunan Allah itu maha pengampun. Kita belum taubat pun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap istighfar, tetap meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun belum dirasakan taubat. Tapi tetap kita minta ampunan karena Allah maha pengampun. Allah bisa mengabulkan permintaan kepada kita. Astagfirullah, innallaha kana ghafurur rahim. Wa an-nabi hadis. Masih banyak Quran yang menyebutkan yang mendorong kita untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dikatakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Awal ini awal-awalnya faqultu astaghfiru thumma inni a'lantu lahum asrartu lahum israra faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Ya Allah, saya sudah berdakwah kepada mereka. Saya ajak mereka dengan terang-terangan. Saya mengajak mereka dengan pelan-pelan. Aku katakan kepada mereka, mintalah kalian ampunan kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kalian mau minta ampunan kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan deras. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memberi kalian harta-harta, putra-putra, dan akan menjadikan untuk kalian taman-taman, kebun-kebun, dan Allah akan menjadikan kalian untuk kalian sungai-sungai. Janji Allah akan menjadikan rizki yang kuat ketika rizki yang besar, rizki yang mengalir kepada orang-orang yang selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ayat yang menyebutkan, yang memberi target kita, mendorong kita supaya kita mau meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang pertama, wa an-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Abu Hurairah bercerita, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi demi Allah, ini sungguhnya aku la astaghfir, benar-benar minta ampunan Allah kepada Allah, wa atubu ilaihi, aku kembali kepadanya fil yaumi, dalam satu hari, aktsar, lebih banyak min 70 marrah, dibanding hanya sekitar 70 kali. Hadirin Muhammad, beliau Rasulullah SAW yang sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa yang lewat maupun yang akan datang, andai kata terjadi, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun seperti itu, Rasulullah SAW dalam sehari bisa meminta ampunan, bisa istighfar
bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali, lebih banyak daripada 70 kali. Bagaimana dengan kita yang berbuat dosa, pastinya tambah lebih banyak. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi law lam tudnibu la dhahaballahu ta'ala bikum wa la ja'a biqaumin yudnibuna fa yastaghfiruna Allah ta'ala fa yaghfiru. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi bi yadihi, demi Allah yang nyawa aku berada di tangannya, laulam tudnibu, andai kata kalian tidak berdosa, la dhahaballahu ta'ala bikum, Allah akan pergi kalian, akan menghilangkan kalian dari muka bumi ini. Wala ja'a biqaumin, dan akan Allah datangkan satu kaum yang berdosa, fayastaghfiru, kemudian setelahnya mereka meminta ampunan Allah kepada Allah Ta'ala, fayaghfiru lahum, kemudian Allah akan mengampuni mereka. Seorang manusia sudah sewajarnya dia berbuat dosa, walaupun kita tidak boleh menganggap berbuat dosa wajar, tapi kalau berbuat ini Allah Subhanahu wa taala, memang Allah menjadikan manusia itu hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penuh dengan hawa nafsu, ada keinginan-keinginan yang kadang itu mendorong kita tidak bisa menahannya, kemudian kita menjadikan kita menerjang, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia diciptakan seperti ini, dan bahkan nanti kata manusia kok tidak seperti ini akan digantikan dengan makhluk yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala yang berdosa. Tapi yang tidak sewajar adalah apa? Setelah berdosa kita tahu kita punya Tuhan, kita tahu punya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyiksa kita karena kita berbuat dosa, tapi kemudian dan kita tahu Allah Maha Pengampun, kemudian kita tidak mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak wajar. Maka Allah akan menyiksa orang-orang yang berdosa dan kemudian tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini riwayat Muslim, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Ahmad. Hadis nomor 3, wa Anas radhiyallahu ta'ala wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardi falah. Rasulullah bersabda, lallahu, benar-benar Allah afrahu, lebih gembira bi taubati 'abdihi, dengan sebab taubatnya hambanya, min ahadikum, dibanding kegembiraan salah seorang dari kalian, saqata ala ba'irihi, yang dia menemukan tanpa sengaja kepada untanya, waqad adallahu, sedangkan dia sudah mau menghilangkannya, di ardi falatin, di tanah yang gersang, yang di sahara, di orok-orok, di tempat yang tidak ada air. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi digambarkan oleh hadis yang lain, dia itu ada seseorang yang masuk ke dalam tanah yang di situ kalau tidak punya perbekalan pasti mati. Kemudian ketika beristirahat sebentar, untanya hilang. Dia cari kemana-mana tidak ketemu. Sudah tidak punya harapan. Barang semuanya di atas untanya, pasti mati. Kemudian dia berpikir, sudah saya mesti kembali lagi ke pohon berteduh tadi. Ketika nyampe sana dalam keadaan sangat tidak tidur, tahu-tahu ketika bangun, ketika mulai di situ ada untanya sudah ada di situ. Gembiranya kayak apa? Sampai digambarkan dalam hadis ketika sampai dia sang bersyukur kepada Allah, sampai dia ngomong, ya Allah, Engkau adalah hamba-Mu dan aku adalah Tuhan. Saking gembiranya sampai nggak bisa mengontrol ucapannya. Seharusnya ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hamba-Mu. Sampai sangat gembiranya, sampai nggak sadar, sampai mengucapkan ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhan. Karena sangat gembiranya.
Nah itu Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini lebih gembira daripada orang tersebut gembira ketika melihat hambanya taubat. Artinya di sini gembira bukan berarti Allah gembira artinya kayak kita. Nah, kalau nggak terjadi susah dan tidak, artinya Allah akan memberi pahala sebesar akan lebih besar daripada orang yang seperti tadi. Dia akan bersyukur kayak apa? Akan memberi semuanya. Dikatakan yang menemukan siapapun harus tak beri semuanya. Alhamdulillah, kamu terima kasih. Akan aku beri semuanya. Allah akan memberi lebih besar daripada hamba yang seperti yang dikata dia mampu beri apapun. Allah akan memberi lebih besar daripada ini. Ini artinya Allah lebih gembira. Karena kalau saya artikan seperti ini, kira Allah itu yang ngatur semuanya masa. Allah itu sudah tahu sampai ini mau tobat atau nggak tobat, sudah tertulis dalam catatan takdir. Ketika kita sudah tahu gembira kayak apa, ya biasa saja. Tapi memberi arti ini seperti ini, ya Allah akan memberi suatu hal yang luar biasa kepada hambanya yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh Bukhari Muslim. Alhasil ini penggambaran yang sangat dramatis yang harus kita tertarik untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anil Bara ibn Azib radhiyallahu taala qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjenguk orang yang sakit. Ya, dan kemarin tadi dibabi istighfar, taubat dan menjenguk orang sakit. Iyadatil marid wa tibail janazah dan mengikuti jenazah, mengantar jenazah, wa tashmitil abish dan mendoakan kepada orang yang wahing, kepada orang yang tersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah ya rahmukallah. Akan seperti ini tashmid, jadi mendoakan ketika ada orang bersin, dia disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Bagi orang yang mendengar bersin dan ucapan alhamdulillah, disunahkan untuk mendoakan kepada ini supaya dapat rahmat, rahimakallah kalau laki-laki. Kalau perempuan, rahimakillah, semoga Allah merahmati kamu. Ya Allah, semoga bisa Allah insya Allah rahimakallah kalau perempuan, kalau laki-laki, kalau perempuan rahimakillah, laki-laki ki, perempuan ki, kalau laki-laki ka, rahimakallah, rahimakillah. Wa ibraril muqsim dan melaksanakan orang yang sumpah, melaksanakan sumpahnya orang yang bersumpah. Maksudnya gimana? Ini di dalam di orang-orang Arab, orang-orang Muslim Arab itu ketika meminta kepada orang lain sering mengatasnamakan Allah. Billahi jenengan tahu, wallahi jenengan tahu, minta dengan sangat dengan bahasa seperti ini. Anshuduka Allah, anshuduka billah. Ini saya minta dengan sangat, dengan nama Allah supaya kamu datang. Ini pakai sumpah biasa seperti ini. Ketika ada orang sumpah seperti ini, maka kita bisa mungkin laksanakan permintaan tersebut untuk menghormati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya kita jangan memperbanyak sumpah, nanti kita akan merendahkan nama Allah. Kamu mau Allah Subhanahu wa taala mengatasnamakan Allah, kemudian dia tidak melaksanakan apa yang kamu minta. Artinya kamu juga menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala tidak diagungkan. Ketika Allah ada orang minta dengan nama Allah, maka kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah karena dia sudah mengatasnamakan Allah, maka kita lakukan apa yang dia minta, yang dia sumpah. Tapi juga dia punya andil yang ngomong seperti itu, dia tahu beratnya kayak gitu,
Gak mungkin orang ini melaksanakan kok sampai sumpah dengan artinya kamu juga punya andil, orang ini juga punya andil untuk tidak diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ini adalah Ibrahim Muqsim wa nasril madlum, dan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menolong pada orang yang dizalim, orang yang dianiaya. Wa ijabati da'i, dan Rasulullah memerintahkan kita untuk mendatangi undangan. Kalau undangan kita yang wajib undangan ya walimatul urs, itu pun dengan syarat ketika itu tidak ada kemaksiatan. Yang lain ini sunnah. Tapi kalau walimatul urs ini Syafi'i yang mengatakan wajib. Wa ifsya'i salam, dan Rasulullah SAW perintahkan supaya kita selalu mengucapkan salam, menyebarkan ucapan salam, assalamualaikum. Jadi untuk alaman araf wa man la ta'rif, orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Gitu. Jadi hadis ini hadis yang disebutkan oleh saya simpulkan tadi ini pelajaran ini yang dalam dua bab ini. Yang pertama adalah supaya kita memejamkan pandangan, karena dengan memejamkan pandangan Allah akan menggantikan dengan mata hati yang kuat, mata hati yang terbuka, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang punya mata. Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk menjaga pandangan dari ummahatul mukminin, yang dua-duanya ini adalah orang yang mulia. Benar-benar dijaga, benar bagaimana dengan kita, seharusnya kita lebih menjaga terhadap jenis mata kita. Dan kemudian setelah betul basam diteruskan dengan istighfar. Artinya ini juga pasti kita kadang-kadang juga melakukan pandangan yang tidak benar, dan Allah Maha Pengampun. Kadang-kadang kita tidak bisa menjaga itu. Kita tidak bisa menjaga diri dari kemaksiatan karena masih punya nafsu. Tapi orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu bab istighfar, dan diteruskan dengan bab iyadatul marid, ittiba'ul janaiz, yang semua itu adalah amal-amal yang baik. Ini mungkin disebutkan di sini karena apa? Karena penghapusan dosa itu ada dua, bisa dilakukan dengan dua hal: istighfar, taubat, dan taubat, atau dengan kita memperbanyak amal soleh. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan ini akan menghilangkan keburukan. Perbuatan menyebabkan pahala bisa menghilangkan dosa-dosanya sebuah maksiat. Atbi'il hasanat as-sayyi'ah, susuni perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ini yang bisa kita baca untuk hari ini, untuk selapan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka kita, mata hati kita, bisa kita menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik. Kalau kita terjatuh dalam kemaksiatan, semoga Allah beri taufik kita untuk istighfar, untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alam kita manfa'na bima 'allamtana wa lana wazidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma jam'ana jam'an marhumah tadhuruna bi ba'di tadhurun ma'sumah wa la taj'alillahumma fina wala minna wala ilayna syadiyan wala mahmud. Sallallahu sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.